Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu Indah buat jamaah yang baru bergabung ya. Kita masih di episode spesial Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah. Jadi ya buat yang belum sempat mengirimkan pertanyaan, masih ada waktu, langsung kirimkan pertanyaannya ke bawah sini. Oke, ini dia ya. Sekarang saya lanjutkan lagi pembacaan dari Instagram nih ya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah seorang suami menyuruh istrinya mencari pria lain dengan keadaan sang suami saat ini sedang sakit? Waduh, ini berat juga nih. Gimana hukumnya nih? Seorang suami menyuruh istrinya itu mencari pria lain karena suaminya dalam keadaan sakit. Tapi kan perkataan seperti ini sepertinya sama aja jatuh sama talak atau bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku kembali Ustaz Maulana Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tolak, ya kita langsung berbicara tentang tolaknya. Tolak itu dibagi dengan ketegasannya, dibagi menjadi dua. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu adalah yang jelas, tegas maknanya. Ada 3 kalimat jelas maknanya dalam Syafi'iyah, bahwasanya tolak itu maka itu jelas maknanya. Yang pertama adalah tolak itu sendiri, artinya pisah. Kemudian ada al-firaq. Firaq artinya yang namanya lepas gitu ya. Farq ya berpisah, berlepas gitu. Kemudian ada asirah gitu. Asirah berlepas juga artinya. Maka 3 kata ini adalah kalimat yang sangat jelas. Berarti dia jatuh tolaknya kalau sudah jelas-jelas saya talak kamu, saya mau pisah denganmu, saya mau berlepas diri darimu. Maka itu jelas maknanya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun ada yang namanya talaq kinayah, perpisahan yang tidak jelas ketegasannya. Ya udah deh kamu pulang aja sama mamamu gitu. Ini harus kembali dipertanyakan niatnya. Udah deh kamu kayaknya udah nggak nyaman sama aku, mending kamu cari laki-laki lain saja sama ini. Kamu kayaknya udah nggak nyaman sama aku, mending kamu cari laki-laki lain saja. Maka ini dalam Syafi'iyah kembali dipertanyakan niat si suami tadi. Kalau niatnya benar-benar untuk berpisah, tidak mau lagi dengannya, maka jatuh tolak 1. Sama, saya sedang sakit, saya tidak bisa lagi melayanimu nafkah lahir batin, maka saya tidak bisa menyediakan nafkah itu, maka engkau silahkan cari lelaki yang lain. Maka dipertanyakan kembali kepada si suami, niatnya apa? Apakah niatnya memang menceraikan, niatnya adalah mentolak? Maka kalau niatnya adalah tolak, maka jatuh tolak 1 kepada istrinya. Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak sih suami berkata demikian? Nah kembali tadi, walaupun tidak jelas maknanya bahwa dia mentolak istrinya, perkataan seperti ini jelas tidak dibolehkan. Yang pertama, ada kedustaan di dalamnya. Kedustaan apa? Ternyata dia masih cinta, tapi dia suruh istrinya untuk mencari lelaki yang lain. Dusta yang pertama. Dusta yang kedua, zalim gitu. Tidak mau melihat seorang istri mendapatkan pahala dari merawat suaminya yang sedang sakit. Yang ketiga adalah tidak introspeksi diri. Udahlah dirawat, mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada seorang istri yang mendampingi untuk merawatnya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, maka hindarilah perkataan-perkataan demikian meskipun dibolehkan, karena hak suami untuk bisa menceraikan istri itu ada. Hak dalam rumah tangga istri meminta cerai pun ada. Hak dalam rumah tangga suami menceraikan istri pun ada. Hak perpisahan itu halal hukumnya di dalam Islam. Halal berarti boleh saja, akan tetapi itu adalah sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertimbangan yang lain karena kami tidak berada langsung pada kasusnya. Mungkin ada pertimbangan yang besar dari sang suami. Jadi jikalau memang mentolak, maka tolaklah secara sharih, secara yang namanya sarih tadi, secara jelas gitu. Kalau memang mentalak ya mentalak, kalau memang masih cinta jangan kau katakan untuk mencari suami yang lain. Karena begitu tersakitinya seorang wanita jikalau dia hendak mendapatkan surga daripada merawat suaminya, tapi Ya. engkau malah memerintahkan untuk mencari yang Ini lain. Masya Allah, Gitu. jadi balik lagi dipertanyakan Balik lagi. Karena bicara masalah tentang orang sakit ini kadang-kadang pemikirannya macam-macam. Macem-macem. Karena dia takut Gak juga enakan. mengecewakan, Iya gak bener. enakan. Atau mungkin bisa juga terbaliknya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Mungkin istrinya juga merawatnya mungkin agak kurang menyedapkan wajahnya gitu ya Betul, kan. iya, betul. Itu bisa Introspeksi terjadi diri. juga, jadi Betul. suaminya jadi merasa aduh kayak gue jadi Udahlah, beban iya. gitu ya. Ya udah mending cari suami lain, auzubillah. Bener. Mudah-mudahan bukan itu Sama-sama maksudnya. introspeksi. Ya. Jadi introspeksi masing-masing dirinya dan juga nanti ada klarifikasi juga dari suami untuk memperjelas ini maksudnya apa gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Etnia Striani Rahmat. Assalamualaikum Ustadz, mohon petunjuk.
Saya habis kecelakaan motor sehingga paha kiri saya patah, innalillahi. Kebetulan juga saya lagi datang bulan dan yang saya tanyakan bagaimana cara mandi wajib setelah bersih dari haid. Saya bingung Ustadz, sedangkan saya belum bisa apa-apa karena terbaring. Kalaupun bangun saya hanya bisa duduk, itu pun butuh bantuan dari anak saya. Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana mungkin bisa dipraktekin kali bagaimana Saya caranya. langsung praktek aja ya. Ya, siap. Baik, izin Ember sama ya, baik, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fadli minta maaf Boleh Ustadz. bisa diperagakan. Silakan duduk di sini. Mudah-mudahan nggak patah ya. Ya mudah-mudahan nggak patah. Ya Allah, seolah-olah saya berat banget. Ya terus? Nah ini yang diperban, Iya. diperban kan tadi paha kiri ya. Oh, paha. Ya duduk, ya Allah bener mau patah, ya Allah. Ya Allah, ini kok kursinya menyot-menyot. Gimana kalau saya duduk di bawah aja Ustadz? Tuh, kayaknya udah ini tuh. Mari kalau begitu Ya udah. buat aku aja. Kalau gitu. Ya Allah, dia nggak mau rugi. Ini nggak apa-apa ya, saya pinjam ya. Ya, ini kayaknya diperban. Sasa maaf. Ya, diperban. Nah, jadi ini lihat dulu kasusnya. Kalau orang yang mau mandi junub dalam keadaan sakit, kalau dia tidak bisa berpindah dari tempat tidurnya, masih terbaring dan tidak bisa bergerak, maka posisinya dia hanya bertayamum. Tapi kalau bisa berpindah untuk ke kamar mandi, untuk bergerak untuk mandi, itu boleh. Harus mandi dan mohon maaf, bekas perbannya ini hanya diusap aja di atasnya. Sekali lagi, untuk mandi itu, maaf ya, ini normalnya dulu ya, normalnya. Kalau pakai ember, jadi agak jauh sedikit, pakai jarak sedikit daripada air. Jadi usahakan airnya mengalir. Mandilah di air yang hidup. Artinya mengalir. Karena kalau pakai lebih puas sebenarnya kalau memang pakai ember. Kenapa? Karena ada rasa puas dan sebenarnya bisa menggunakan tangan untuk jadi timba, tapi kalau ada timba ngapain harus itulah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Gayung kalau timba gayung. di sumur. Terus Ustadz. Kalau bahasa kita timba memang mandi. Timba Ustaz. Iya. Iya. Ini lanjut Timba Ustadz, ya bilang, Allah. ya udahlah. Waktunya Ya habis udahlah, nih, ntar nasional durasi. soalnya, Ustadz. Ini gara-gara timba sama gayung doang. Terus. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dicuci tangan dulu. Jadi ini agak jauh, jangan sampai kembali airnya nanti jatuhnya mustakmal. Kemudian, oh Mas Fadli aja yang praktek. Ini yang sakit saya atau Ustadz cuci tangan sendiri? Kan saya praktekkan dulu Iya, betul. mandi junub yang sebenarnya. Agak jauh, dicuci dulu tangannya, bagus. Pintar banget dia. Kayaknya rajin mandi junub ini orang. Iya, udah cuci tangan. Udah cuci tangan. Udah cuci tangan Iya. nih. Kemudian maaf, dicuci lagi tangan kirinya. Sambil mencuci kemaluan. Nggak usah dibahas. Ya. Habis itu berudu. Berudu seperti wudu biasa. Wudu seperti wudu biasa. Cuma kakinya terakhir. Artinya berudu tapi kaki terakhir, nanti setelah mandi betul-betul baru cuci kaki. Dan itu kalau kaki pun pada saat mau mandi junub itu setelah mau cuci kaki nanti berpindah tempat. Nah, dan ingat rukunnya mandi junub itu cuma 2. Niat dan meratakan air. Dan Nabi biasanya disunatkan menyela-nyela dulu. Rambutnya disela-sela dulu. Kemudian kalau ada perbannya maka sebaiknya diusap. Kalau tidak bisa diusap maka tidak usah kena air. Tapi sebaiknya untuk lebih amannya kita tutup dengan apa? Bertayamum untuk pengganti tempat yang tidak bisa dikena air. Karena sebenarnya kan harus rata air. Dan kenapa saya siapkan tempat duduk seperti ini? Ingat ya, ada adab dalam mandi junub. Sekalipun rukunnya cuma 2 tapi ada adabnya. Kalau dimandiin sama anak laki-lakinya bisa nggak? Bisa dong. Oh, Tidak ada boleh? masalah, bisa. Kalau memungkinkan, cuma dalam hal ini, mohon maaf dimandikan di mana? Di kamar mandi pastinya kan, Iya. berarti masuk ke dalam. Cuma tetap harus menutup auratnya sebaik-baiknya. Oh. Cuma digosok. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, sebaiknya arah kiblat itu di sebelah kanan. Sekali lagi, kalau kita mandi, lihat dulu arah kiblatnya. Sebaiknya di kanan supaya ketika kita meludahnya sebelah kiri. Bukan meludah ke arah kiblat atau menghadap, meludah ke arah kanan. Karena tetap ada adab-adab yang harus kita jaga sekalipun berada. Karena junub itu artinya pinggir. Artinya semuanya harus, sela-selanya harus kena.
Jadi betul-betul makanya usahakan jangan panjang kuku, ada yang menghalangi Agak susah batas. jadinya. Jadi harusnya bersih, betul-betul tidak ada lagi yang menghalangi sampainya. Termasuk ini, kalau luka kan itu darurat, maka Ya. diganti dengan tayamum. Maaf, saya udah sembuh, udah boleh saya balikin. Udah habis juga Cepet waktunya Ustaz banget, untuk baru penjelasannya. habis mandi Aduh ya langsung Allah, ya Allah benar-benar ya. Tapi ini penjelasannya cukup jelas dari Ustaz Benar. Maulana Iya. tadi ya. Jadi mudah-mudahan buat jamaah yang ada di rumah tadi yang bertanya juga pas. Mohon maaf, ini masih sisa air gimana? buat Terbalikin. Kayaknya mau buat cuci tangan gitu. Masih sisa air. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya Allah. Jadi itu penting sekali Iya karena benar. hati-hati dan sebaiknya memang tersendiri. Ya, ini Ustadz sekarang saya mau lanjut lagi nih ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, apa benar ya? Emang dalam Islam ada istilah kawin gantung. Jadi saya kata ibu bapak saya udah dijodohin dari kecil sama teman bapak saya. Saya kaget kok main jodoh-jodohin aja ternyata baru ketahuan dulu bapak saya punya banyak hutang sama temennya. Dan akhirnya hutang jasa sampai waktu masih kecil dijodohin sama anak si temennya. Saya menolak dan bapak saya malah memaksa saya. Apa hukum kawin gantung Ustadz? Saya kan punya hak juga untuk memilih. Mohon jawabannya nih Ustadz Syam nih, kawin gantung nih maksudnya gimana ini? Kawin gantung yang kami ketahui adalah setelah menikah secara Islam mereka nggak tinggal serumah mungkin karena terhalang sesuatu gitu. Tabe guru Ustadz Maulana dan Mas Fadli. Ada terhalang sesuatunya, contoh misalnya ada, tapi itu bukan dalam Islam ya. Itu adat istiadat aja. Jadi kalau ditanyakan apakah di dalam Islam ada kawin gantung, maka tidak ada kawin gantung di dalam Islam. Kemudian disebutkan bahwasanya dalam adat kadangkala begini, udah sah secara Islam nih, cuma ada syarat dari pengantin perempuan atau pengantin laki-laki, nggak boleh serumah dulu kalau belum walimah. Nggak boleh suruh, nah itu kawin gantung namanya tuh. Nikah gantung, kawin gantung, nikah gantung lah. Kemudian misalnya udah akad nikah tapi masih sekolah gitu. Nggak boleh suruh rumah dulu deh kalau belum selesai S1-nya biar motivasi juga, biar skripsinya kelar. Ini sebenarnya hukum adat istiadat saja. Tapi di dalam Islam sebenarnya kalau udah sah nikahnya, ada rukunnya di sana, ada saksi, ada wali, kemudian ada ijab qabul di dalamnya, ada mahar di dalamnya, maka sudah sah, maka dalam Islam sudah sah nikahnya. Itu yang kami pahami. Tapi yang kami pahami dari pertanyaan tadi adalah perjodohan masa kecil. Iya, karena bapaknya Ya. punya hutang. Perjodohan masa kecil apakah boleh di dalam Islam? Boleh-boleh saja, hak orang tua. Kalau kita dijodohkan sama orang lain, apakah orang tua kita boleh menjodohkannya? Boleh-boleh saja, hak orang tua. Tapi ingat, anak juga punya hak untuk memilih. Karena Rasulullah SAW pernah juga menegur seorang orang tua yang menjodohkan anaknya tanpa anaknya tahu gitu. Karena kita ini kan butuh melihat juga. Jangan sampai tidak ada tanawur, tidak ada yang namanya memandang. Kita tidak tahu siapa nih. Ternyata yang dijodohkan ini adalah seorang anak dari orang tua yang dulu orang tua kita punya hutang jasa, punya hutang budi kepada orang tersebut. Tapi selama persyaratannya, rukunnya, syaratnya semua dijalani, apakah nikahnya sah? Secara Islam tetap sah nikahnya. Secara hukum negara apakah sah? Tetap hukum negara juga sah di dalamnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Maka nikahkanlah pemuda-pemuda di antara kalian, pemuda-pemudi di antara kalian atau budak-budak kalian, nikahkanlah. Berarti yang menikahkan adalah orang tuanya. Berarti kalau dijodohin sama orang tuanya apakah sah? Tetap sah hukumnya, tapi orang tua bisa menjadi zalim karena masalah dia ternyata disangkutin kepada anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Hal-hal yang seperti ini masih bisa dimusyawarahkan. Ketika seorang anak tidak setuju, mungkin boleh ngomong ke bapaknya, mungkin boleh minta tolong ke kakeknya, Betul. mungkin boleh ngomong ke mamanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah tetap surga kita. Masya Kita Allah. nggak boleh berdurhaka sama mereka. Tapi gitu. intinya kan kalau belum ada nikah ya nggak bisa dinamakan nikah gantung. Itu Nggak bisa. hanya perjodohan. Baru perjodohan. Baru perjodohan. Bukan kawin gantung Benar. gitu. Jadi nggak pernah terjadi kawin sebelumnya. Betul. Kawin gantung itu udah pernah terjadi. Baru setelahnya nggak
tidak serumah. Nah itu Iya. yang kami pahami. Ini adalah perjodohan yang dilakukan. Statusnya aja kali. Statusnya. Ini makasih banyak Ustaz Syam. Jadi Siap. buat yang bertanya juga jadi nggak bingung ya. Jadi istilahnya kasarnya Mbak ini belum nikah. Sebelum ada akad nikah dari bapaknya ke ke suaminya Mbak gitu atau calon suaminya Mbak. Kalau misal sekarang ini hanya baru berupa perjodohan. Jadi Mbak masih bisa menjelaskan kepada orang tua, kalau Mbak nggak setuju boleh. Silakan aja ya. Tapi yang jelas orang tua tuh pengennya yang terbaik buat anaknya. Jelas, Nah, tapi amin. ngobrol-ngobrol nih, ini kok kenapa ya saya mencium aroma-aroma. Aduh, sesuatu yang enak banget nih aromanya, enak banget nih Ustadz. Tunggu sebentar. Apa tuh? Aromanya sesuatu aroma yang menggoda banget, Li. Iya ini bener-bener deh. Ini coba-coba kita coba cari nih aromanya nih dari mana nih Ustadz. Kayaknya dari sebelah sana nih. Coba saya ke sana. Coba Ustadz, ini nih. Masya Allah, ternyata aromanya dari sini. Ya ampun, Masya Allah. Pantas aja aromanya enak. Ternyata ada ini, sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Coba lihat nih Ustadz nih, kremes ayamnya makin banyak. Pokoknya makin nyakres dan pasti rasanya juga makin gurih dan mantap. Masya Allah. Terus coba lihat deh jamaah, ternyata porsinya juga banyak. Banyak banget nih. Ya Allah. Aduh, jadi bikin lapar. Iya. Kita cobain yuk. Ayo Ustadz, kalau gitu langsung aja nih ya. Kita cicipin nih sarimi isi 2 goreng ayam kremesnya. Ya, kita makan ya. Ayo. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ini nih. barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wow. Ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya gurih dan mantap banget, Li. Mie-nya juga kenyal. Iyalah jelas Ustadz. Kalau udah makan sarimi isi 2 goreng ayam kremes, pasti momen makan jadi makin asik. Iya nggak Ustadz? Bener banget tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, Ya, sarimi isi 2 goreng ayam kremes, nikmatnya bikin asik. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah berkah banget. Nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada jamaah curhat online. Dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Hmm.